Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak ibu sekalian, apa kabar? Ibu doakan untuk anak-anak ibu semuanya ya dalam keadaan sehat dan kemudian dalam keadaan selalu dalam keberkahan limpahan rahmat Allah Subhanahu wa taala. Nah, kali ini kita adalah pertemuan kedua di mata pelajaran matematika. Nah, kali ini kita akan mempelajari lanjutan dari statistika yang pernah Ibu sampaikan ya secara umum di video Ibu yang pertama. Nah, untuk yang pertama harus kita pahami dulu statistika itu apa. Statistika itu, ini dia pengertiannya ya. Ini adalah kumpulan keterangan yang berbentuk angka-angka yang disusun, diatur, dan disajikan dalam bentuk daftar, tabel, atau grafik agar mudah dipahami. Pengertian statistik. Nah, statistik itu tadi di dalam pengertiannya bisa kita lihat ya. Dia disajikan dalam bentuk tabel, diagram, atau grafik. Nah, di sini yang akan kita pelajari bentuk sajiannya itu dalam bentuk tabel ya. Untuk yang pertama dalam bentuk tabel. Nah, tabel ya ada dua macam jenisnya. Yang pertama tabel distribusi frekuensi bilangan, kemudian yang kedua tabel distribusi frekuensi kategori. Apa yang membedakan frekuensi bilangan dengan frekuensi kategori? Yang membedakan adalah kalau dia bilangan untuk kolom nilai ya, untuk kolom yang pertama itu diisi dengan bilangan seperti ini 30 sampai 39 dalam bentuk bilangan, dalam bentuk nilai. Kemudian untuk yang distribusi frekuensi kategori, kolom pertama itu diisi dengan kategori. Ini kategorinya contohnya kelas 10 AK, 11 AK, 12 AK, dan seterusnya. Jadi dia tidak dalam bentuk bilangan. Itu yang membedakan bilangan dengan kategori. Bisa saja ini kita isi kalau kategori dengan hobi. Misalkan di kelas kalian 12 TKJ 1 atau 12 TKJ 2 atau 12 AK1 memiliki hobi, misalkan 1 memasak, 2 membaca, 3 olahraga. Nah, jadi kita isi dia dengan kategori. Kalau bilangan tadi bisa diisi dia dengan misalkan tinggi, berat badan, tinggi atau berat badan 30 sampai 39 kilo atau tinggi 100 sampai 120 cm. Nah, itu dia yang membedakan antara distribusi frekuensi bilangan dengan distribusi frekuensi kategori. Ya. Nah, selanjutnya untuk membuat tabel distribusi frekuensi bilangan ataupun kategori, ini ada langkah-langkah tertentu yang wajib kita lakukan supaya kita bisa membuat distribusi tabel ini, tabel distribusi frekuensi bilangan dan kategori ini. Jadi ada ya 4 ya, ini ada 4 langkah yang bisa kita
harus ya kita lakukan untuk membuat tabel ini tadi. Jadi ini tabel yang 30 sampai 39 ini bukan sembarangan kita buat. Ada frekuensinya 2. Yang 40 sampai 49 ini bukan sembarangan. Nah, ada 4 langkah ya yang harus kita lakukan untuk membuat tabel distribusi frekuensi dan bilangan. Sebelumnya Ibu kenalkan dulu ya. Untuk yang 30 sampai 39 frekuensi 2. Nah, ini dikatakan kelas pertama. 40 sampai 49 kelas kedua. 50 sampai 59 kelas ketiga. Jadi untuk tabel distribusi frekuensi bilangan yang ini kita memiliki 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ada 6 kelas. Kelas 1, kelas 2, kelas 3, kelas 4, kelas 5, kelas 6. Jadi kelas 1 30 sampai 39. Kelas 2 40 sampai 49. Ini ya, ini dia kelas namanya. Nanti berhubungan dengan langkah ya yang kita buat untuk pembuatan tabel distribusi frekuensi ini. Nah, langkah-langkah untuk membuat tabel distribusi frekuensi ini ya, Ibu jelaskan ini dulu. Nanti Ibu langsung buat ke dalam contoh supaya lebih jelas ya. Hanya ada 4 langkah, jadi mudah sekali ya. Yang pertama adalah menentukan daerah jangkauan. Itu rumusnya adalah R sama dengan X max dikurang X min. X max adalah data terbesar, kemudian X min adalah data terkecil. Jadi kalau di tabel ini data terkecilnya adalah 30, data terbesarnya adalah 89. Kemudian menentukan banyak kelas. Rumusnya K sama dengan 1 tambah 3,3 logaritma N. Logaritma N. N di sini adalah banyaknya data yang kita buat untuk kita masukkan ke distribusi frekuensi atau banyaknya data yang tersedia. Atau bisa kita lihat itu di frekuensi. Keseluruhan frekuensi adalah N, banyaknya data. Kemudian K di sini adalah banyak kelas. Jadi berapa kelas yang ada di dalam tabel tersebut. Kemudian yang ketiga adalah menentukan panjang interval kelas, atau dia dinotasikan dengan C sama dengan R per K. R-nya tadi sudah dapat kita di jangkauan, kemudian K-nya banyak kelas. Kemudian yang keempat menghitung frekuensi. Nah, sekarang langsung kita masuk ke contoh ya. Nah, ini dia contoh. Nah, ini dia contoh yang bisa Ibu terangkan kepada kalian. Buatlah tabel distribusi frekuensi dari data pengukuran tinggi badan ya, diukur dalam senti dari 40 siswa. Nah, langkah yang pertama adalah ya, langkah yang pertama kita tentukan untuk membuat tabel tadi. Jadi semua data ini kita masukkan ke dalam, kita susun ke dalam tabel distribusi frekuensi ini. Dia minta yang semua data ini tercakup dalam
tabel seperti ini. Jadi dia lebih mudah dipahami dan kemudian lebih rapi ya. Jadi ini dia. Yang pertama adalah menentukan R. Yang tadi ya, menentukan R. R sama dengan X max dikurang X min. Tadi X max adalah data terbesar dan X min adalah data terkecil. Kita lihat kalau ini pengukuran tinggi, berarti X max ini adalah yang paling tinggi ukuran badannya. Yang paling tinggi. Di sini yang paling tinggi adalah dari keseluruhan bisa kita lihat itu 177. Berarti X max-nya 177 dikurang X min-nya orang yang paling pendek. Yang paling pendek di sini bisa kita lihat pelan-pelan 120. Berarti 120. Maka didapat R sama dengan 57. Ini langkah pertama. Jadi kalau misalkan contohnya itu nanti adalah buatlah tabel distribusi dari pengukuran berat badan. Berarti X max adalah yang paling gendut, kemudian X min yang paling kurus. Itu dia pengertiannya ya. Kemudian yang kedua. Yang kedua adalah langkahnya tadi menentukannya K sama dengan 1 tambah 3,3 dikali logaritma N sama dengan 1 tambah 3,3 logaritma N-nya adalah tadi keterangannya banyak data, banyak orang yang kita data. Banyak data kita di sini adalah 40. Bisa dihitung 1, 2, 3, 4, 5 dikali 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 5 kali 8 baris, 8 kolom, jadi 40 data yang kita hitung. Maka N di sini adalah keterangan banyak data tadi adalah 40. Ini sama dengan 1 tambah 3 kali 3 logaritma 40. Anak-anak bisa melihat atau menggunakan kalkulator ya. Masukkan logaritma 40 itu didapat 1,6. Itu dia ya, 1,6. Kemudian selanjutnya adalah sama dengan jika ada operasi penambahan dan perkalian, maka yang lebih diduluankan karena derajatnya lebih tinggi dikalikan dulu baru ditambah ya, bukan ditambah baru dikali. Kenapa? Karena derajat perkalian dan pembagian lebih tinggi daripada penambahan dan pengurangan. Jadi ini 3,3 dikali 1,6 ditambah 1 itu sama 1 ditambah, kita kalikan dulu ya, 5,8. Kemudian sama dengan 1 tambah 5,8 6,8. Untuk kelas ya, untuk kelas jika dia berkoma maka kita bulatkan atau mendekati 7 karena kelas tidak mungkin tanggung ya.
kelas itu nggak boleh tanggung. Jadi nggak ada kelasnya itu kelas 5,5, nggak ada. Jadi kalau 5,3 maka buat kelasnya menjadi 6 ya. Kemudian langkah selanjutnya adalah yang ketiga ya, adalah menentukan tadi panjang interval kelas atau C ya. C sama dengan R per K. R-nya dapat kita 57, kemudian K-nya dapatnya 7. Ini sama dengan 57 dibagi 7. Ini 8,14 ya, 8,14. Ini juga digenapkan panjang interval kelas itu menjadi 9. Mohon maaf tadi Ibu belum menjelaskan apa itu panjang interval kelas atau C ya. Panjang interval kelas itu atau C adalah ini dia, 30 sampai 39, itulah dia panjangnya berapa. Jadi 30 sampai 39 ini panjangnya 10. Cara menghitungnya adalah data 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, ada 10. Jadi bukan dihitung 30 sampai 39 itu ada 9, enggak. Diikutkan dia hitungan data pertamanya. Itu dia panjang interval kelas. Nah, kita masuk lanjut ya. Langkah terakhir tadi adalah menghitung frekuensi. Jadi kita akan menghitung frekuensi ini. Nah, caranya, oke anak-anak, kita akan memasukkan ini data-data ini ke dalam tabel distribusi frekuensi bilangan, karena kita sudah mencari ya jangkauan, banyak kelas, dan panjang interval kelas. Cara terakhir yang keempat adalah tadi menghitung frekuensi ya, menghitung frekuensi. Nah, sekarang banyak kelasnya, berarti nanti kita buat ada 7. Kemudian panjang interval kelasnya 9. Nah, data untuk yang di tabel kita mulai dari yang paling pendek tadi. Yang paling pendek di data ini diketahui dari X-min ya. X-min 120, ini dia 120. Jadi untuk kelas pertama dimulai 120 sampai, nah sampainya ini kita ambil dari panjang interval kelas, penentuan panjangnya yaitu C tadi. Panjang interval kelas adalah 9, maka dari 120 sampai berapa dia panjangnya 9, itu dihitung dari mulai data 120, 121, 122, 23, 24, 25, 26, 27, 28. Berarti sampai data ke 128. Itu dia kelas pertama. Kemudian kelas kedua kita mulai dari 129 setelah ujung dari kelas pertama sampai panjangnya juga sama seperti kelas pertama, ada 9. 129, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37. 137.
Begitu seterusnya ke bawah. Kelas ketiga 138 sampai 138, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46. Ya, 146. Kemudian dimulai 147 sampai 155. 156 sampai 164. 165 sampai 173. Ya. Jadi kita hitung udah berapa ini kelasnya. Kelas 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ternyata masih 6. Sementara tadi kita dapat kelasnya banyaknya 7. Berarti kita tambahi 174 sampai 182. Jadi dia 7 kelas ada ya. Karena tadi kita dapat K-nya sama dengan 7. K ini banyak kelas. Bu, ini 182 lebih dari X max, nggak apa-apa ya, nggak apa-apa. Jadi sekarang kita menghitung frekuensi 120 sampai 128 itu bisa kita lihat frekuensinya, kita hitung dari data yang ada. Perhatikan datanya satu-satu yang dia letaknya di 120 sampai 128. 158 lebih dari 128 berarti dia tidak termasuk. Kita per kolom ya biar supaya mudah. 120 sampai 128. Di sini enggak ada. Di sini tidak ada. Di sini tidak ada. Di sini ada, ini dia ya, 127. Dia berada di antara 120 sampai 128. Ada satu. Daerah sini ada, ini dia 126. Kemudian 120. Kemudian daerah sini tidak ada, daerah sini tidak ada, daerah sini tidak ada. Berarti untuk kelas 120 sampai 128 frekuensinya ada 1, 2, 3. Kita tulis 3. Oke, 3. Kemudian masuk ke kelas selanjutnya ya. Kelas selanjutnya yaitu kelas 129 sampai kelas 137. 129 sampai 137. Ada ini ya. 129 1. Ini 136 2. Dia sampai 137. Jangan lewat di 137. Kemudian mana lagi? Sekalian perhatikan ya anak-anak. Daerah sini ini 136. Masih di bawah 137. Kemudian lanjut, ini ada 137 ya. Kemudian ini 138 tidak ya. Jadi untuk kolom 129 sampai 137 itu ada 1, 2, 3, 4, 5. Ya, kita tulis ada 5. Kemudian untuk kolom 138 sampai 146. Ini 138 sampai 146. Ini ada dia ya, 1. Kemudian 2,
3, 4, kemudian 138 sampai 146. Ini, kemudian ini, kemudian ini, ya. 145 masuk. Ini ya, masuk. Ini masuk. Banyak ya. Jadi ada berapa ini? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Berarti ada 10 frekuensi di kelas ketiga. Kemudian masuk kelas keempat, 147 sampai 155. Ya. 147 sampai 155. 147 sampai 155. Ini dia ya. Ibu lainkan warna pulpennya supaya bisa enak menghitungnya. Berbeda dia. 147 sampai 155. Jadi semua data yang diantara itu kita bulati ya, biar supaya mudah menghitungnya. Ini dia 155. 147 sampai 155. Ini dia ya, banyak. Jadi bisa kita hitung sudah habis. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. Berarti jumlah frekuensi di kelas 147 sampai 155 adalah 13. Kemudian lanjut kelas 156 sampai 144. 156 sampai 164. Berarti ini ya, 158 berada di antara 156 sampai 164. Ini lagi, kemudian ini, kemudian ini 164. Ya, ada lagi? Tidak ada ya. Jadi hanya 1, 2, 3, 4. Ya, ada lagi? Coba diperhatikan masing-masing. 156 sampai 164. Enggak ada ya. Berarti cuma 1, 2, 3, 4. Ada 4 ya. Kemudian 165 sampai 173. Ya, 165 sampai 173. 165 sampai 173. Kita buat warnanya. 165 sampai 173. 1 ya, 2 sampai 173. 165 ini ya, 3. Kemudian nggak ada lagi ya, habis. Berarti ada 3. 1, 2, 3 ya. 1, 2, 3. Ada 3 ya. Kemudian selanjutnya adalah 174 sampai 182 ya. 174 sampai 182. Ini dia 174
1 ya. Kemudian ini sisanya 177 ya, dia berada di antara ini. Jadi dia hanya 2 saja. Oke, untuk memastikan frekuensi kita ini benar atau tidak, bisa kita hitung apakah ada yang belum termasuk atau berlebih. Itu bisa kita hitung dari frekuensi. Totalnya itu adalah 3, 5, 8, 18, 31, 35, 38, 40. Jadi semua data yang 40 di sini sudah termasuk ke dalam frekuensi ini. Di sini yang diperlukan adalah ketelitian dalam memasukkan frekuensi. Jadi harus benar-benar hati-hati, jangan frekuensi yang satu masuk ke kelas yang lain, bertukar seperti itu ya. Oke, untuk pelajaran hari ini sampai di sini saja. Bisa anak-anak ibu melihat latihan hari ini ya di grup. Nanti ibu kirim ya, sudah ibu kirim itu soal yang akan kalian kerjakan, dan kemudian dikumpul ketika Jumat minggu depan kita waktu masuk. Jadi Bu harap itu sudah selesai. Terima kasih, semoga mengerti. Jika belum mengerti boleh ditanya melalui WA pribadi Japri ya, jangan di grup. Oke, terima kasih. Semoga anak-anak ibu mengerti dalam pembelajaran kali ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.